warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Kita mulai surat keempat, surat An-Nisa. Mulai dari ayat pertama. Surat An-Nisa mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib wala taqulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Ya, kita pahami dulu. Surat keempat diberi nama surat An-Nisa yang artinya wanita. Ini surat yang paling banyak bicara tentang wanita. Dari seluruh surat di dalam Al-Quran, yang paling banyak bicara tentang wanita, surat keempat ini. Maka biasa disebut surat An-Nisa'ul Kubra. Ya, surat An-Nisa yang besar, yang isinya banyak tentang wanita. Kemudian yang terbanyak kedua yaitu surat At-Tolaq. Surat At-Tolaq disebut dengan surat An-Nisa'us Sughra. Ya, surat yang membicarakan tentang wanita yang lebih sedikit. Oke.
Ini ayatnya agak panjang, kita memahaminya pelan-pelan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu robbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu. Alladzi khalaqakum, ya Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Min nafsi wahidah, dari diri yang satu. Ya, semula Allah menciptakan Adam alaihissalam itu dari anak. Kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Maka disebut dengan min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah menciptakan istrinya dari zaujaha, istrinya, wa bata minhuma rijalan katsira, dan dari berdua suami istri itu berkembang biak, ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Wattaqullah, diulang lagi, dan bertakwalah kepada Allah. Alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Ya. Allah yang menjadikan kamu itu tasa'alu, saling meminta, ya, saling memberi, saling mempergunakan satu dengan yang lain, ya, wal arham, dan saling memelihara tali hubungan silaturahim. Dari arham itu dari rahim. Rahim itu tempat mengandung. Ya, apa itu? Menghubungkan tali silaturahim. Ya, menghubungkan yang sama-sama dari suatu rahim. Ya, jadi alladzi tasa'alun, yang saling apa itu, satu dengan yang lain saling meminta, kemudian saling memelihara hubungan silaturahim. Innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ini ditujukan pada semua manusia. Diperintah untuk takwa kepada Allah, Allah yang menciptakan kamu, nah, dari diri yang satu, menciptakan istrimu dari jenismu sendiri, yang dari laki dan perempuan, dari suami dan istri, berkembang biak, laki-laki dan perempuan menjadi banyak. Nah, bertakwalah pada Allah, Allah yang menjadikan kamu saling meminta satu dengan yang lain dan saling menyambung, memelihara hubungan silaturahim. Ayat 2. Wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim hak mereka, harta mereka. Tentu setelah mereka sudah bisa memelihara, sudah balik, sudah tidak ditipu orang. Kalau belum balik dikasih harta nanti digelembuki orang itu, ditipu orang jadi habis. Padahal harta itu biar untuk bekal hidup. Makanya kalau belum dewasa, belum balik, jangan diserahkan. Wala tatabaddalul khabitha bit thayyib, dan janganlah kamu menukar hartamu yang buruk
dengan harta anak yatim yang baik. Anak yatim punya tanah, posisinya strategis. Nah, dia sendiri tanahnya di tengah. Karena yatim masih kecil nggak ngerti, udah ditukar saja. Padahal harganya berlipat-lipat itu. Itu nggak boleh yang demikian. Anak yatim punya binatang piaraan, binatang ternak, itu apa yang bisa untuk induknya, ya, binatang yang perempuan. Terus si ini yang diserai ini tadi punya yang jantan. Terus yang diserai bilang, udah sama-sama sapi, sama-sama kambing, tak tuker saja. Padahal yang perempuan ini tadi bisa punya anak berkembang biak jadi banyak. Yang jantan nggak bisa berkembang biak. Nggak boleh yang demikian itu. Si cilik apa ngerti, sing penting sing duwe kambing. Sing penting sing duwe sapi. Ketoke sing jantan malah lebih gede. Padahal dingu bertahun-tahun nggak bisa tambah itu. Nah, yang perempuan tadi jadi induk terus jadi banyak gitu. Nah, itu sekedar contoh. Nah, bisa juga punya warisan kendaraan misalnya. Ya, sama-sama motor atau sama-sama mobil. Padahal lain jenisnya, lain kualitasnya, lain harganya. Terus yang di pasar bilang, kowe si cilik rung iso nggunakake. Aku sing iki wae gitu. Nah, yang baik yang digunakan yang di pasar tadi. Nah, kalau digunakan pakai hitung-hitungan yang wajar, yaitu boleh-boleh saja. Tapi jangan kemudian yang nanti nilainya drop, jatuh, dikasihkan yang anak yatim. Maka dilarang, wala tatabat dalul khobita bit thayyibah. Jadi janganlah milikmu, hartamu yang buruk ditukar dengan yang lebih baik miliknya anak yatim tadi. Wala takulu amwalahum ila amwalikum. Nah, ini juga ada larangan lagi, ya. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu, dicampur-campur. Alasannya, ini untuk ngopeni anak yatim kok itu. Padahal yang warisan anak yatim banyak, yang digunakan untuk makan anak yatimnya sedikit. Malah lebih banyak dimakan keluarganya yang ngopeni. Lama-lama habis itu kan. Yang nggak boleh dimakan itu, maka dilarang. Wala takulu amwalahum illa amwalikum. Dan janganlah kamu makan harta mereka anak yatim bersama hartamu. Innahu kana khuban kabiro. Ya. Sesungguhnya tindakan ini tadi apa? Menukar yang jelek dengan yang baik, memakan harta anak yatim. Ya, itu khubang kabiro. Ya, tindakan yang dosa yang besar. Jadi jangan masih kecil anak yatim nggak ngerti apa-apa. Paling 10 tahun yang akan datang baru mudeng. Nah, walaupun belum ngerti, jangan diperlakukan tidak adil. Harus betul-betul supaya harta anak yatim itu bisa mencukupi kebutuhan dia ke depan itu. Oke, kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aimanukum dzalika adna alla ta'ulu wa atun nisaa sadaqatihinna nihla fa in tibana lakum an shay'in minhu nafasa faguluhu hani ammari'a. Ya, ini ayat 3 dan 4. Wa in khiftum ala tuqsitu fil yatama. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila perempuan yatim itu kamu nikahi, ada anak yatim perempuan punya warisan yang banyak, belum waktunya dinikah, belum balik, wis do kepengin nikahi, padahal jane kepengin warisannya itu gitu. Kan nggak bisa berlaku adil itu kan ya, latuk situ nggak bisa adil. Nah itu orang seringkali itu ingin hidup cukup tapi nggak mau bekerja, terus nyari anak yatim yang perempuan terus dinikahi gitu. Maka jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila kamu nikahi, maka kawinilah wanita-wanita lain yang bukan yatim, ya, yang kamu senangi, silahkan dinikahi. Ya, Anda nikahi 2, 3 atau 4. Tapi fangkihu fi'il amar, perintah itu bukan wajib. Nanti kalau wajib kerepotan, nanti harus menyediakan setiap laki-laki 4 istri. Maka fangkihu itu walaupun fi'il amar tapi tidak wajib. Nek wajib kalau nggak dilakukan dosa, kan jadi repot nanti. Nah, maka nikahilah yang kamu senangi dari wanita itu, ya 2, 3 atau 4. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Nah, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang wanita saja. Itu kalau khawatir tidak bisa berlaku adil. Kalau tidak khawatir ya silakan.
Jane ra iso adil, cuma nggak khawatir. Ah, itu main-main namanya. Nah, nah itu ya namanya adil itu biasanya yang bersifat ya yang dohir. Tapi nek bagi adil yang bersifat batin atau kasih sayang itu juga relatif sulit mengukur mengetahuinya. Maka kalau khawatir nggak bisa berlaku adil, nikahilah seorang wanita saja atau budak-budak yang kamu miliki. Ya, budak-budak yang kamu miliki kamu nikahi, terus kamu merdekakan. Nah, maka kalau laki-laki merdeka menikahi wanita budak terus dimerdekakan. Nah, sekarang nggak lagi perbudakan. Adanya katanya apa ini? Apa namanya yang di TV-TV itu? Bukan itu yang jual tenaga kerja ke mana-mana. Ya, trafficking ya. Itu tenaganya dieksploitasi di mana-mana. Ya, sekian ribu mahasiswa Indonesia dipekerjakan di Jerman atas nama Merdeka Belajar. Ternyata bukan merdeka belajar, merdeka eksploitasi tenaga. Wah, Bang, dikira Indonesia ini dianggap apa ya? Tenaga kerja murahan. Terus ngomong apa? Sing penting ngerti yang luar negeri. Nah, rekoso apa-apa, ora dibayar ora apa-apa. Dulu-dulu nggak ada begitu, sekarang atas nama Merdeka Belajar, wah, jadi namanya aja mentereng gitu kan. Tapi ternyata dijadikan tenaga kerja. Yang sana seneng dapat tenaga kerja gratisan. Kan masih mahasiswa mahasiswi apa itu tenaganya kuat, sehat itu kan. Nah, jadi ini kalau menikahi budak-budak yang kamu miliki ya diberlakukan secara baik, dimerdekakan. Dalika atna alla ta'ulu. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Jadi jangan sampai berbuat aniaya, jangan sampai merugikan yang lain. Harus hati-hati betul dengan anak yatim. Anak loh ya, bukan anak yang usia sudah 40 tahun. Itu ya anak, tapi bukan anak itu yang dimaksud. Jadi anak yatim yang belum balik gitu loh. Jangan kemudian saya itu kerja siang malam terus semua saya kasihkan anak yatim. Siapa? Istri saya sudah 30 tahun dah yatim. Nah, itu bukan anak yatim ini. Kelihatannya, hebat sekali ya. Kok bisa ya seluruh penghasilannya dikasihkan sama anak yatim? Ternyata anak yatimnya istrinya. Wa'atun nisa'a sodukotihinna nikhlah. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Ya, itu nikhlah. Ini yang menjadikan sekarang itu menjadi pernikahan agak rumit karena hal-hal yang sebenarnya sederhana dibikin jadi mahal. Jadi di daerah-daerah itu kan budaya tradisinya beda-beda itu kan. Daerah-daerah tertentu yang mempersyaratkan mas kawinnya atau mahar itu sangat tinggi, itu biasanya sama takut itu. Sama takut ngelamar atau nikahi wanita. Di daerah tertentu banyak yang laki-lakinya takut, ya, merasa belum mampu untuk memberikan maharnya. Di Indonesia ada beberapa apa itu daerah, beberapa suku
Di luar negeri juga begitu. Seharusnya ya ada yang wajar gitu. Jangan kemudian terlalu rendah tidak menghargai dan jangan terlalu tinggi jadi memberatkan gitu. Fa intibna lakum an syai'im minhu nafsa. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar tadi, mas kawin tadi, dengan senang hati, ya. Kok perintahnya itu fakulu hani ammari'a, maka makanlah. Nah, mungkin dulu itu mas kawinnya dari berbagai macam jenis makanan. Tapi sini maknanya bisa ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik, ya, yang bisa jadi mari'a, ya, baik berikutnya, baik akibatnya. Jadi kalau laki-laki mau nikahi perempuan ngasih mahar atau mas kawin, wanita setelah dikasih tadi terus ya sudah sekarang kita gunakan untuk hidup bersama saja gitu. Misalnya begitu. Ya sudah diterima dengan baik gitu. Tapi berdasarkan rela lo, bukan dibujuk-bujuk ganti menehke. Itu beda lagi nanti. Maksudnya itu betul-betul kerelaan. Jangan yang lakinya malas-malas kerja kemudian supaya milik istrinya itu dikasihkan. Itu jadi nggak baik berikutnya. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wala tutu sufaha'a amwalakum lakumul ladzi ja'alallah. Alladzi ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha. Alladzi ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha. Waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wa badalul yatama hatta idza balagun nikah. Fa in anastum minhum rusda, fadfa'u ilaihim amwalahum. Wala taquluha israfan wa bidaron ayyakbaru. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf.
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Ya, ini supaya betul-betul hati-hati. Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati jalallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Ya, orang yang belum sempurna akalnya itu anak yatim yang belum dewasa, anak yatim yang belum balik, yang tidak dapat mengatur, yang tidak dapat mengelola hartanya dengan baik. Apa harta mereka yang dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Jadi ada yang diserai untuk mengelola harta anak yatim, itu sebelum anak yatim tadi betul-betul dewasa, betul-betul balik, betul-betul bisa mengelola hartanya untuk kebutuhan berikutnya, itu jangan diserahkan. Nah, punya warisan banyak, ada lahan pertanian, ada binatang ternak, ada kebun. Anaknya itu senengnya masih mainan-mainan tertentu, terus sama dijualin untuk belikan motor, aneh-aneh belikan mobil, cepat habis. Padahal kalau dibiarin tadi kebun buahnya itu berbuah terus, hasilnya bisa dijual, bisa bertambah-tambah. Hewan ternak juga begitu. Jadi tidak mesti anaknya sudah tua, kadang-kadang sudah tua tapi belum dewasa itu. Beda nggak tua dengan dewasa? Beda kan? Kalau dewasa itu sudah bijak, dia sudah betul-betul bisa mengelola diri dengan baik, bisa mengelola hartanya dengan baik, itu dewasa. Sekarang ini banyak generasi Z yang terlalu banyak medsos, itu nggak dewasa itu cara hidupnya. Tapi ada juga yang lebih cepat, itu jadi berbeda-beda. Nah, makanya orang yang dapat amanah untuk tadi yang diserahin untuk ngelola tadi betul-betul bisa mengetahui sebetulnya anak yatim itu betul-betul dewasa apa belum, sudah balik apa belum. Ya, berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu. Jadi hasil misalnya tadi kebun buah atau kebun sayur macam itu ada hasilnya, itu untuk menyukupi kebutuhan anak yatim tadi, atau binatang ternak hasilnya untuk memenuhi kebutuhan itu. Kalau lebih gimana? Lebih ditabung atau dikembangbiakkan supaya bisa menjadi lebih banyak nanti biar maslahat. Maka belanjakanlah untuk kebutuhan mereka, pakaian mereka dari itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ya. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Dan ujilah ya, anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk nikah. Maksudnya ujilah itu misalnya itu dilihat bagaimana cara hidup sehari-hari, betul-betul sudah dewasa atau belum gitu. Itu misalnya dilihat dari bagaimana tingkat pengamalan keagamaannya, tingkat keberagamaannya, bagaimana usaha-usaha mereka.
Itu perlu diketahui secara cermat. Udah betul-betul dewasa apa belum itu. Kalau memang sudah, silakan dinikahkan. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, ya sudah pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Kalau sudah dewasa, sudah pintar ngelola, silahkan dicerahkan. Tapi sebaiknya mungkin ada tahapan-tahapan. Mungkin tidak sekaligus, coba dianu dulu, bertahap. Nanti bisa ngelola apa tidak, begitu. Nanti kalau sekaligus hilang, nah repot berikutnya nanti. Apalagi zaman sekarang ini. Itu bahaya sekali kalau punya warisan di tabungan. Ngerti-ngerti habis sendiri. Dihapusi orang itu loh. Banyak kan yang begitu? Banyak yang demikian itu. Jadi sekarang itu orang ngapusi, orang nipu itu lebih pintar dari yang ditipu dengan berbagai macam cara. Makin harus betul-betul hati-hati, ekstra hati-hati. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kewajaran. Janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Jadi kalau apa itu, misalnya perlu untuk makan minum kebutuhan sewajarnya, jangan berlebihan, ya. Jangan tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Ya. Jadi kalau memang belum saatnya, ya jangan sampai betul-betul memang memerlukan. Nah, barang siapa di antara yang memelihara itu memang orang yang mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari makan harta yatim itu. Lebih baik hati-hati. Menahan diri kalau memang mampu, nggak usah ngambil dari harta anak yatim. Nah, dan barang siapa yang miskin, yang sengopanin tadi miskin, nggak cukup kaya, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang wajar, sepatutnya, ya sekedarnya gitu loh. Jangan karena nggak mampu malah harta anak yatim digunakan bareng-bareng melampaui batas untuk hura-hura, nggak boleh ya. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka. Harus hati-hati, harus ada bukti penyerahan. Kalau pun ada berita acara, ada saksinya. Berita acara ada saksinya. Jangan sampai ada masalah di kemudian hari. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Jadi walaupun sudah ada bukti berita acara penyerahan, ada saksinya, tapi tetap harus sadar sesadar-sadarnya bahwa pertanggungjawaban sepenuhnya besok itu di akhirat. Jangan hanya sekedar selamat di dunia. Nah, ini ternyata apa itu harus cermat, harus teliti kan ini di surat An-Nisa ini. Oke, kita lanjutkan kalau bisa sampai ayat 10 ya. Biar ingat-ingatnya mudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun.
mimma qalla minhu au kathur nasibam mafruḍa wa idza hadharal qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa wal yazalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida innal ladzina yakuluna amwalal yatama dzulma innama yakuluna fi budunihim naro fasayaslawna sa'ira ya lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun bagi laki-laki ada hak ada bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wa aqrabum dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya ya mimma qalla minhu au kathur yaitu baik sedikit maupun banyak nasibam mafruḍo menurut bagian yang telah ditetapkan nanti rinciannya ada di belakang secara detail-detailnya sing ngurusi Pak Ketua itu ya, beliau itu ngurusi warisan terus nggak dapat warisan wa idza khadharul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat ya ada anak yatim dan orang-orang miskin ikut mendengarkan ikut datang di situ maka farzuquhum minhu ya maka berilah mereka dari harta itu ya diberi sewajarnya yang tombo pengin nek cara wong Jawa tombo pengin wa qulu lahum qawlan ma'rufa dan ucapanlah kepada mereka perkataan yang baik ngapunten nggih niki namung sekedare mawon nggih matur nuwun sami rawuh yang bagus begitu aja pas bareng bagian yang tidak moro barang ki ngopo gitu.
Ya, itu namanya menyakitkan itu. Nggak boleh begitu. Ya, jadi datang itu kan memang ingin menyaksikan, ingin dapat. Katanya sekarang ada uang dengar katanya. Ada uang dengar, ada uang saksi, ada uang melihat, macam-macam. Jadi istilahnya itu aneh-aneh itu kan. Ini sangat penting nih. Wal yasal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim. Dan janganlah mereka ya itu ya semua orang-orang ini ya jangan sampai meninggalkan, hendaklah takut orang-orang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Itu nek basa ringkasih kan, janganlah kamu meninggalkan generasi yang lemah. Cuma bahasanya itu pakai apa ya? Ya pakai sangat halus. Wal yasal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan. Dan hendaklah mereka ya itu takut kepada Allah seandainya meninggalkan generasi yang lemah. Padahal maksudnya jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Itu memang perbedaan gaya bahasa uslubnya itu. Ya khaufu alaihim, yang khawatir bagi mereka. Itu lemah itu yang seringkali hanya dilihat dari perspektif masalah harta. Tapi lemah itu lemah keimanan, lemah keislaman, ya lemah ibadahnya, lemah akhlaknya. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah berkata yang benar, yang baik. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan dolim. Namanya ya'kuluna fi butuhim naro. Sesungguhnya dia makan api neraka. Ya, makan di perutnya itu api neraka. Faya selauna sa'iro. Nah, itu nanti mereka akan masuk ke neraka sa'ir. Maksudnya gimana makan harta yatim dengan dolim itu? Ya bukan haknya, melampaui batas. Ya tidak seharusnya, itu betul-betul dilarang, tidak boleh. Ya makasih pagi ini sampai ayat 10. Insya Allah hari Senin kita lanjutkan ayat 11. Ternyata berikutnya ayatnya panjang. Ya mudah-mudahan hari Senin bisa kita lanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga nanti kita bisa tekun memahami surat An-Nisa dan surat berikutnya, kemudian bisa mengamalkan semaksimal mungkin sekemampuan kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.